Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili hadarna fizal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayassalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Nurul Iman beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Khorin, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, yang insya Allah semuanya dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat isya. Insya Allah sebentar lagi sholat tarawih. Kemudian keadaban ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini hari pertama untuk kita ketemu nih Pak. Sudah lama, dari beberapa tahun yang lalu baru ini kita ketemu lagi. Pada kali ini saya menyampaikan sebuah firman Allah yang biasa kita baca setiap Kamis malam Jumat, yang kira-kira bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahada ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ada Pak ayat itu? Ada ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aku sudah jelaskan kepada kamu wahai anak-anak Adam, jangan kamu menyembah syaitan, jangan kamu mentaati syaitan, jangan kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya bagi kamu syaitan itu nyata. Arti nyata itu bisa dilihat, bisa didengar, bahkan bisa dipegang. Maka ini yang mengatakan ini Allah dan Rasul. Cuman kita yang mengatakan setan itu saya. Nah, oleh karena setan itu tidak gaib, artinya nyata, makanya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah sampai kepada kamu suatu kewajiban untuk kamu melaksanakan as-shaum, sebagaimana orang-orang dahulu juga melaksanakan itu. Mudah-mudahan kalau kamu sukses, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Jadi bahasanya jelas itu. Jadi wahai orang beriman, telah datang kepada kamu suatu momentum ataupun suatu kewajiban untuk kamu melaksanakan as-shaum. As-shaum itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya menahan, membelenggu. Membelenggu apa? Membelenggu setan. Nah, kalau kita tidak tahu setan, tidak mungkin Allah perintahkan kita membelenggu itu. Bahkan Allah mengatakan
Innahu lakum adu mubin. Setan itu bagi kamu nyata. Nah, oleh karena kita tidak memperhatikan kalimat itu dengan seksama, kita lebih dipengaruhi oleh cerita-cerita dongeng-dongeng orang terdahulu. Akhirnya kita artikan setan itu gaib, tidak nampak, tidak terdengar, tidak terasa. Padahal dia gaib, padahal dia nyata. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui setan itu? Nah, coba perhatikan. Kalau ada orang yang melotot di kita, di luar diri kita, dia melotot sama kita sambil mengucapkan kata memaki, mencaci. Sebenarnya persoalan itu tidak masalah. Yang bermasalah itu dalam dada kita ini. Ada yang berbunyi-bunyi, ada yang bersuara-suara. Maksud tidak baik kamu dilototi orang, maksud tidak baik kamu dicaci maki orang, dan seterusnya. Itu terasa adanya. Itu. Kemudian ada kawan sukses, berhasil, kaya dia, pintar dia, hebat dia, tiba-tiba timbul iri di kita. Di dalam hati itu juga timbulnya, dalam dada kita. Jadi segala sesuatu itu dia terasa ada di dada kita. Makanya seketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Kata Nabi, "Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita." Nama anasirnya adalah roh rehan. Anasir angin itu roh angin maksudnya. Sifatnya apa? Pantang kelintasan. Dak pacak nengok orang kaya dikit, maju dikit, hebat dikit, timbul iri kita. Itu sifat daripada an-nasir angin tadi ataupun hawa tadi. Ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Kata Nabi, karena an-nasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Itu. Nama nasir air itu adalah roh rahmani. Sifatnya itu pantang kerendahan, nak tinggi itulah. Nak hebatnya itulah, nak bersihnya itulah. Nyotulah yang paling benar. Itu. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Kata Nabi, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Maka timbullah dunia. Nama anasir tanah itu roh jasmani. Sifatnya apa? Rakus, pantang, kekurangan. Duitlah banyak, hartalah banyak, masih juga mengambil barang kawan. Walaupun itu dikit, apalagi banyak. Yang keempat, kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa timbul setan?" Kata Nabi, karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Itulah dia roh idafi, sifatnya pantang tersinggung. Jadi pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang tersinggung, itu ada di kita segala-galanya itu. Kalau digabung sifat yang 4 ini, muncullah 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. 10 tambah 4 muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan atau membunuh. Nah, sifat itu ada pada kita, setiap kita. Dia ada, dia terasa, dia tersembunyi. Dalam bahasa Arab, itulah yang disebut dengan jin atau jin korin, karena dia menyertai kita setiap saat. Hati-hati kita itu. Nah, selama dia dalam bentuk rasa, misalnya kita nengok orang mulai maju dikit, sukses dikit, nah timbul iri gitu. Nah, hati-hati, itu jin sudah mulai mengamuk. Nah, kalau sekiranya nanti dia mulai keluar dalam bentuk suara dan kata, artinya dia tidak tersembunyi lagi. Namanya tidak lagi jin. Karena pengertian jin itu tersembunyi, tapi ada. Lalu apa namanya? Iblis yang membisik-bisik. Nengok orang sukses, nengok orang berhasil, nengok orang kaya dikit, nengok orang hebat dari kita, timbul iri. Mulai kita bercerita ke orang banyak. Dari manalah bapak tu dapat PT?
Dari manolanya dapat duit? Kemarin beli mobil, kini beli mobil lagi. Macam-macam. Padahal dia belanja tuh duit dia sendiri, bukan duit kita. Dia sukses tuh karena perjuangannya sendiri, bukan perjuangan kita. Lalu apa asalnya? Apa masalahnya dengan kita? Nah, itu sering terjadi di masyarakat kita. Timbul iri dengkinya. Itu. Nah, jadi itu hati-hati kata Rasulullah. Itu kalau sudah sampai ke tingkat suara kata, itu sudah iblis namanya. Iblis apa? Iblis yang membisik-bisik. Kenapa dikatakan membisik-bisik? Dia tidak pernah ngomong langsung ke orangnya. Dia ngomong ke orang di belakang. Kalau belakang orangnya berani ngomong, kalau depannya tidak berani. Itu membisik-bisik. Dan ketiga, kalau sudah sampai niatnya, keinginannya untuk menghancurkan orang itu, baik secara moral ataupun material, dia lakukan itu, nah itulah setan itu. Itulah yang setan itu. Ternyata setan itu adalah diri kita sendiri. Kapan? Seketika kita melaksanakan etikat buruk hati kita kepada orang lain. Nah, inilah makanya Allah melalui Rasulnya menyuruh kita menahan, membelenggu, jangan dilepaskan. Itu. Nah, kita ni banyak salah paham. Kita kira puasa tu nahan lapar dan haus saja, tidak berhubungan suami istri di siang hari itu saja. Padahal itu bukan puasa namanya, tetapi tanda kita berpuasa. Nah, itu dia. Itu tandanya. Yang puasa itu menahan hawa nafsu dunia syaitan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa harus ditandai? Biar kita tidak lupa. Nah, di kita tidak, tandanya yang kita jaga, tidak makan, tidak minum, ya, tidak bertemu suami istri siang hari, tapi ngupek laju terus, ngicu laju terus, ngambil hak orang laju terus. Lah kalau cai ini lepas setannya itu, tidak jadi dibelenggu, tidak jadi diasaumi, tidak jadi puasa kata Nabi. Nah, makanya kita dengarkan sebuah hadis Nabi. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa. Nah, itu dia. Alangkah banyaknya orang berpuasa, tidak dia dapati daripada puasa itu kecuali lapar dan haus saja. Kenapa lapar dan haus saja? Karena lapar dan haus itulah yang ditahannya. Kalau gunjing, ngupek, menipu, marah-marahan, berkhianat, laju juga. Makanya gagallah puasa itu. Daripada itu, jamaah yang saya hormati, hati-hati. Karena ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu maksudnya telah sampai kepada kamu suatu kewajiban untuk kamu mengasaumi, menahan, membelenggu setan dirimu. Itu bukan setan di kuburan, di pohon-pohon besar, di rumah-rumah yang buruk-buruk. Bukan setan dalam dada kita itu. Makanya kata Allah, kata Rasul, bahwa setan itu bukan gaib tapi nyata. Alam ahad alaikum ya bani Adam ala tabdu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aku sudah jelaskan kepada Muhammad Adam, jangan menyembah, jangan mengikuti, jangan mentaati tabiat buruk dalam dadamu. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah nyata. Jadi kalau Tuhan mengatakan nyata, masih kita mengatakan gaib juga. Nah, itulah kira-kira jamaah saya hormati yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat jadi renungan kita dalam berpuasa ini. Seandainya puasa lampai hari 5 hari gitu puasa Pak. Kalau seandainya 5 hari inilah ngupek-ngupek, mudah-mudahan Allah ampuni kita ya. Karena kita tidak tahu kita kira setan di kuburan tu lah kan, di pohon-pohon besar. Rupanya setan itu adalah perangai kita tu lah. Itu saja Bapak Ibu saya hormati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.